kembalilah ke hitoh. Tentang Pribumi akui itu negaramu, kelola dengan baik. Bagi non pribumi sadar itu bukan negaramu, bukan hakmu itu. Kamu di sini sudah diterima sebagai warga negara Indonesia yang baik. Cukup begitu. Tidak usah lagi mencari-cari mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi bupati. Itu haknya pribumi. Mustahil Cina itu mengangkat orang Indonesia atau Anda menjadi gubernur di Cina, di Shanghai sana. Mustahil. Walaupun Anda itu mentereng ke sana, belum tentu Anda dipilih sama orang Cina itu dijadikan wali kota atau bupati di sana. Mustahil. rekan-rekan sebangsa setanah air, kembali di podcast FSBN bersama saya, Dani. Hari ini kita kedatangan seorang tamu, ahli politik etnisitas. Beliau juga seorang dosen di beberapa universitas ternama, dan penulis buku Trilogi Pribumisme. Yeah. Bapak MD Laude. Apa kabar Pak Laude? Alhamdulillah baik, Adinda. Ya, ini kali pertama ya kita ketemu, kita berbincang-bincang. Ada beberapa banyak bahasan, termasuk itu Pak, buku Trilogi Pribumisme itu. Ya. Itu yang menurut saya cukup berani lah gitu ya untuk membahas itu, karena hari ini juga kan kita perlu penjelasan nih tentang pribumisme itu sendiri. Baik, terima kasih Adinda Dani, saya telah diundang di FSBN Channel. Saya tertarik sekali dengan nama ini. Bagi saya ini nama menarik. Betul, saya mengajar di beberapa universitas ternama di negeri ini. Lalu saya juga penulis artikel di beberapa media di negeri ini, dan juga saya menulis beberapa buku yang menurut teman-teman dekat saya itu, buku-buku yang saya hasilkan itu bersifat fenomenal, karena teori-teorinya yang dianggap nyerempet sara gitu loh, dia bilang begitu, tapi saya bilang tidak. Berani lah ya. Dianggap berani, padahal ilmuwan itu tidak ada ukuran berani takut. Dia mengikuti kaidah-kaidah ilmiah saja, berobjek, bersistem, berteori, bermetode, berlaku universal. Itu ukurannya ilmuwan itu. Jadi kalau 5 kriteria ilmiah itu sudah terpenuhi, maka dia jalan saja, tidak ada hambatan itu. Berarti perlu ditambahkan itu, termasuk juga peneliti. Iya, peneliti justru begitu, tidak ada rasa takut, asal sudah memenuhi syarat itu jalan, go ahead, kayak gitu. Maka tadi ketika saya dibilang berani itu saya menilainya sebagai satu sanjungan yang sesungguhnya tidak pernah saya pikirkan. Karena bagi saya peneliti biasa saja, orang biasa, orang lazim. Ya, itu yang perlu diedukasi kepada masyarakat, maksudnya Pak. Ya kan masyarakat Indonesia tentunya ya kan. Karena ya tadi kalau bicara sara, bahasa pribumi itu kan sara sensitif gitu ya. Enggak ada yang sensitif. Kalau supaya tidak sensitif, sering bicarakan, sering pakai. Ya, itu kan bahasa. Bahasa itu tools untuk menyampaikan suatu pesan kepada orang lain. Pribumi itu adalah identiti di suatu bangsa, di suatu negara. Itu sering dipakai, tidak sensitif. Saya masih ingat betul di awal tahun 70-an, di mana menyebut nama agama itu, agama Islam, Kristen itu sensitif sekali. Kalau Kristen itu begini, saking sensitifnya itu. Kalau Islam, begini, dia kasih kode begitu. Repot sekali. Ada kode-kodenya gitu. Iya, repot sekali kita sebagai umat beragama itu. Jadi timbul pikiran para tokoh waktu itu, supaya kita tidak hidup terus-menerus dalam keadaan seperti ini, mari kita dialogkan. Alhamdulillah sekarang kan Anda nikmati kan? Siapa yang marah kalau menyebut Kristen, Islam, Buddha, Hindu, Konghucu? Tidak ada yang marah. Ya, makanya
cara yang paling terbaik sebenarnya bentuknya dialog ya. Ya, bentuknya dialog. Ya, jadi bisa memberikan edukasi juga kan, bisa memberikan penjelasan. Maka waktu itu ada namanya dialog selatan-selatan. Dari dialog selatan-selatan itulah lalu cair penyebutan Kristen Islam di seluruh dunia, dan Indonesia satu di antara motornya. Letnan Jenderal Alamsyah Ratu Prawira Negara, Menteri Agamanya waktu itu, beliau itu, makanya dulu itu ada istilah atau ada program pemerintah itu kerukunan antar agama dan kerukunan antar umat beragama. Dari situ, di rukun agamanya, rukun umat beragamanya gitu. Nah, kembali kepada topik kita, trilogi pribumisme, saya perlu sampaikan kepada Anda bahwa trilogi pribumisme itu adalah satu teori yang saya hasilkan dari penelitian saya pada tahun 2015. Ketika itu saya mengajar di Universitas Pertahanan. Dan penelitian itu dibiayai oleh negara, oleh Kementerian Pertahanan. Saya melakukan penelitian peta kekuatan politik etnisitas di Asia Timur, studi kasus Jepang, Korea Selatan, dan Cina. Jepang, Korea Selatan, Cina. Ya. Nah, dari situ saya temukan satu kesimpulan bahwa ketiga negara itu menjadi kaya, tangguh seperti saat ini karena mereka berhasil memberdayakan pribumi mereka. Jepang itu Yamato, di Korea sendiri Mogen ya, dia tunggal sukunya itu, Korea saja. Ya. Kalau di Cina itu sama dengan Indonesia, heterogen, plural juga beraneka ragam. Ya, beraneka ragam juga. Dia cirinya masyarakat majemuk juga. Jadi ada Ke, Teochew, Hokjia, Kanton, Hainan, Teochew. Teochew itu ada di Indonesia. Ke sama Teochew itu ada di Singkawang dan di Pontianak. Ke itu di Singkawang, di Pontianak itu ada Teochew. Nah, kalau Hokkien itu ada di Medan. Hokkien ya. Nah, jadi suku-suku ini banyak di Cina itu ada Tionghoa. Tionghoanya itu kalau di Cina itu Jawa kalau di Indonesia. Suku ya? Iya, suku. Penguasa dia, pemersatu Cina itu. Tionghoa itu ya. Nah, maka itu mereka kuat sekali karena mempertahankan budaya pribumi mereka. Jadi Tionghoa itu salah satu suku ya sebenarnya? Salah satu suku pemersatu di Cina. Bukan Cina sebenarnya ya, salah satu. Tidak, ya? Qin itu nama kaisar. Sukunya kaisar itu Chunghua. Di dalam kosakata Hokkien itu disebut Tionghoa. Tionghoa. Kosakata Hokkien itu Tionghoa. Gitu. Tapi bahasa dia aslinya itu Chunghua, bangsa Hua namanya. Itu Jawanya di Cina mereka itu. Kalau di Indonesia kan pemersatunya Jawa itu. Yang paling paling jumlahnya banyak. Menyebar kemana-mana juga. Tukang jadi presiden, nah itu orang Jawa gitu. Nah itu. Nah itu dia pertahankan. Dari situ saya terinspirasi, saya cari apa fungsi lain dari pribumi itu. Gitu ya. Setelah saya pelajari, lalu mulai yang saya cari adalah kata dasar trilogi pribumisme itu. Jadi trilogi pribumisme itu terdiri dari dua kata, lalu masing-masing kata ini memiliki kata dasar. Nah, trilogi itu terdiri atas dua kata dasar. Dari bahasa Jawa itu tiga. Lalu logi itu dari kata logos, bahasa Yunani. Ya, Yunani. Jadi ilmu itu. Jadi tiga ilmu. Lalu pribumisme. Nah, pribumisme itu dua kata dasar juga. Pribumi itu bahasa Melayu, artinya orang asli atau orang setempat. Dalam bahasa Inggrisnya itu local people. Ya. Lalu
isme, itu dari bahasa Latin juga, Latin atau Yunani itu isme artinya paham. Ajaran. Ya, ini paham atau ajaran. Jadi trilogi pribumisme didefinisikan sebagai 3 pengetahuan tentang awal mula terjadinya suatu negara di berbagai belahan dunia ini oleh sekelompok orang asli atau setempat atau pribumi. Nah itu definisinya. Jadi orang setempat, sekelompok orang setempat bersepakat mendirikan negara gitu. Akhirnya saya temukan itu. Nah, lalu saya cari setelah membuat definisi begitu, nah, kemudian saya rumuskanlah apa itu isi trilogi pribumisme. Nah, isi trilogi pribumisme itu ada 3 sesuai dengan judul teorinya, yaitu 1 pribumi pendiri negara, 2 pribumi pemilik negara, 3 pribumi penguasa negara. Nah, 3 isi trilogi pribumisme ini itu membuktikan 193 negara di dunia yang menjadi anggota PBB saat ini itu didirikan oleh sekelompok orang itu. Kelompok pribumi itu. Ya, kelompok pribumi itu satu wilayah tertentu. Jadi selalu dimulai dengan sekelompok orang, dan dari sekelompok orang itu tentu 1 orang yang memulai. Seperti sekarang kan ya, trilogi pribumisme dari saya, kemudian mengalir ke Anda gitu, lalu Anda tahu, Anda undang saya untuk menjelaskan lebih lengkap lagi ya, begitu. Semua ya. Dimulai dari 1 ya? Dari 1 orang. Tidak mungkin ide yang sama dimunculkan dari orang yang berbeda, mustahil. Mesti 1 orang dulu. Itu dibentuk oleh penduduk setempat, negara yang 193 tadi. Tapi ada negara yang tidak dibentuk. Oh iya, betul. Ada 4 negara di dunia. Terima kasih Anda ada juga mengoreksi ini. Ya, saya appreciate Anda. Ada 4 negara yang tidak harus mengikuti isi teori ini, yaitu 1 Amerika Serikat. Amerika Serikat ini Anglo-Saxon datang mendirikan negara Amerika Serikat di atas wilayah Indian. Di Amerika Utara. Indian, ya, pribumi Indian. Tapi dia dirikan bersama-sama dengan Indiannya, dengan filosofis life together. Ya, life together. Hidup berdampingan lah. Ya, hidup berdampingan, hidup bersama dengan negara kita yang namanya USA. Nah, itu 1. Yang kedua Kanada. Nah, di situ kelompok etnis Anglo-Saxon datang mendirikan negara di atas wilayahnya Canadian, bersama-sama orang Canadian, life together lagi. Life together. Hasilnya bagus. Oke. Kemudian yang ketiga, Australia. Itu kelompok Anglo-Saxon datang mendirikan negara Australia di atas wilayahnya Aborigin, bersama-sama, life together lagi. Nah, gitu ya, life together. Yang keempat, New Zealand, Selandia Baru. Nah, situ kelompok etnis Anglo-Saxon datang mendirikan negara di atas wilayahnya Maori. Kelompok etnis Maori, filosofinya sama, life together. Jadi di situ tidak bisa dikatakan negara jajahan sebetulnya, walaupun memang dominion Inggris, tapi tidak bisa dibilang jajahan karena mereka dikasih tahu ini kita mendirikan negara untuk hidup bersama. Dan sekarang yang memimpin kami. Tapi kalau Anda yang sudah mampu memimpin, silahkan Anda memimpin gitu. Jadi faktor kolonisasinya sudah nol. Memang kelihatannya sih masih terjajah, tetapi secara de jure dan de facto nggak bisa dibilang kolonisasi situ. Nggak, dominion ya. Tapi mereka sambil dididik. Kalau dia sudah bisa, dia pimpin. Sudah ada menterinya kan. Orang Aborigin, orang Maori,
orang Indian sana, karena Kanadian itu sudah ada pemimpin di antara mereka. Berarti intinya ada 4 negara yang tidak termasuk dalam buku trilogi. Tidak perlu trilogi pribumisme diberlakukan di situ. Itu diapologi. Ia mengapologi bukan teori saya dan juga bukan saya, tapi memang history mereka begitu. Sejarahnya sudah seperti itu ya? Iya, seperti itu. Mereka datang mendirikan negara secara bersama-sama. Ayo, mari kita dirikan negara yuk. Sama juga kan, berdirinya negara di Nusantara ini kan ada Sumpah Palapa dulu. Gitu. Dari Sumpah Palapa itu kemudian disepakati berdirinya negara untuk pertama kalinya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua itu adalah pribumi sebagai pemilik negara. Nah, setelah didirikan, tentu harus dimiliki oleh pribumi. Jadi ini sudah dibuat negara, katakan begini, sudah disepakati ini kegunaannya untuk diminum dan sebagainya. Negara kan itu tujuannya untuk bonum publikum. Nah, isinya ini dalamnya bonum publikum gitu. Udah menjadi milik kita semua bersama-sama ini. Jadi harus dimiliki. Siapa yang miliki? Pribumi gitu. Apakah yang lain boleh? Tidak boleh. Boleh juga asal dapat seizin sepengetahuan dari pribumi. Nah gitu. Nah kemudian yang ketiga, pribumi sebagai penguasa negara. Setelah didirikan, dimiliki, ya dikuasai. Anda yang non pribumi jangan coba-coba berniat untuk turut menguasai karena bukan ruang Anda. Karena negara itu adalah organisasi yang sah seluruh dunia melakukan diskriminasi resmi terhadap bangsa lain atau negara lain. Itu kegunaan negara. Tanpa itu tak perlu negara. Untuk apa negara? Jadi semua harusnya dikuasai. Ya, harus dikuasai. Negara yang dibentuk oleh pribumi itu sendiri. Iya. Gitu. Nah, karena kan hari ini kan kalau saya baca artikelnya Profesor Herawati itu bahwa kata pribumi itu sudah tidak relevan lagi gitu katanya di Indonesia nih Pak. Gitu. Itu bagaimana itu Pak? Itu gitu. Pernyataan yang terlalu lancang ya. Saya tidak tahu siapa yang mula-mula mengatakan pribumi itu tidak lagi relevan saat ini. Saya tahu benar penelitian genetika Herawati itu dengan mengikuti kompetensi keilmuan dia, mengikuti metodologi penelitian dia, dan kemudian mengumpulkan data berdasarkan metodologi penelitian yang dia anut ketika itu, lalu dia sampailah pada kesimpulan bahwa seluruh orang di Nusantara itu ternyata campuran darahnya. Campuran? Bahkan mungkin dari luar. Genetikanya tercampur, ada tercampur Eropa seperti Inggris, Portugal, Spanyol, itu ada Cina, India, Champa gitu ya, yang Siam itu loh, ya Thailand, ada Jepangnya, kayak gitu. Dari situ semua, lalu menurut teori genetika dia itu dari DNA itulah menentukan warna kulit, model mata, kemudian bulu rambut lurus, ikal keriting. Nah, itu semua dari hitam, genetika itu. Kulit putih. Nah, kulit putih, kulit hitam, coklat. Kalau menurut hidung mancung. Kalau ya pesek mancung gitu. Nah, hidung kita ini kan kategori pesek nih. Kalau di dalam di dalam ras yang Australoid. Ya, iya, apa hubungannya sama pribumi sendiri? Nah, begini. DNA ini kalau tidak salah itu kepanjangannya informasi deoksiribo nucleic acid ya, deoksiribo nucleic acid. Nah, itu kepanjangannya DNA itu ya. Nah, fungsi dia ini menyimpan informasi tentang ada atau tidaknya hubungan darah antara individu satu dan individu yang lain. Oke. Itu. Fungsinya hanya itu saja. Tidak lebih dari itu fungsinya. Berarti untuk mengetahui
Ini keturunan siapa nih? Iya. Keturunan dari mana nih? Betul. Gitu. Nah, dengan demikian maka memberikan hasil penelitian Herawati ini memberikan informasi kepada kita semua bahwa Adam dan Hawa itu betul adanya. Kita semua dari situ gitu. Semua dari situ. Nah, kapan pribumi digunakan dalam kontekstual ini? Lalu mengapa pribumi dengan adanya hasil penelitian Herawati, hasil penelitian DNA Herawati ini lalu disebut tidak relevan lagi? Ini terlalu lancang ini, dan kelancangan ini saya pikir itu disengaja oleh kepentingan politik etnisitas, oleh kelompok etnis tertentu yang hidup di republik ini. Mesti ada begitu. Tidak mungkin kalau tidak ada sponsorshipnya. Tidak mungkin suatu ide yang strategis dia berkembang begitu cepat di masyarakat tanpa ada yang menghendakinya. Mustahil. Ya. Tentu ini kepentingan politik etnisitas ECI, etnis Cina Indonesia. Dia ingin turut di dalam pengelolaan kedaulatan negara Republik Indonesia yang selama ini menjadi hak milik pribumi tadi. Trilogi pribumisme itu, pribumi pendiri negara, pribumi pemilih negara, pribumi penguasa negara. Dan dia tahu dirinya bahwa ECI ini adalah warga negara Indonesia keturunan bangsa lain. Dia tahu itu, dia tahu persis. Tapi dia ingin juga mendapatkan posisi atau status sosial seperti yang dimiliki oleh pribumi. Kan sangat bergengsi dong. Ingin mengelola pengelola kedaulatan negara yang absolut hanya untuk pribumi sebetulnya. Dan itu di Indonesia sudah diakomodir. Sudah diakomodir oleh pemerintah. Pertama sekali adalah penghapusan istilah pribumi dan non-pribumi melalui Impres nomor 26 tahun 1998 ditandatangani oleh Habibie. Dan ini atas usulnya etnis Cina Indonesia. Oke Pak, sebentar Pak, saya potong dulu. Negara ini hadir atas tadi tuh pribumi yang ingin mendirikan sebuah negara. Apakah orang-orang tersebut nih yang mendirikan ini, kan bisa juga ada orang dari non pribumi mungkin yang ikut, kan kita tahu sendiri bahwa bangsa ini tuh dibentuk oleh dibidani oleh BPUPKI, ya kan? Berarti kalau saya lihat non pribumi itu kan tidak cuman ECI saja, ada juga kan keturunan dari Arab atau keturunan India atau yang lainnya gitu. Nah, jika mereka ikut juga mendirikan sebuah negara, berarti kan dia termasuk pribumi juga, bagaimana? Kalau dia ikut bersepakat mendirikan, tapi kan tidak ada, nol. Nggak ada. Jangankan ECI mau mendirikan negara, boro-boro mau mendirikan negara, dia mau menginvasi abad ke-13. Tapi upaya invasinya di Nusantara digagalkan aliansi 3 kerajaan, yaitu Raden Wijaya dari Singasari, Raja Arya Wiraraja dari Sumeneb Madura, dan Raja Jayakatwang dari Kediri. Inilah yang menumpas invasionis Cina waktu itu, yang dikenal dengan tentaranya Kublai Khan itu. Oh, Mongol berarti ya? Ya, Mongol, tapi Mongol kan untuk Cina. Ya. Dan pasukannya kan orang Cina. Mongol sedikit orangnya. Ya. Berarti dari tahun 1300 ya, sudah. Sampai saat ini itu upayanya untuk menganeksasi Nusantara itu. Menganeksasi? Ya, menganeksasi. Waktu itu menginvasi, tapi sekarang dirubah menjadi untuk dianeksasi. Oke. Nah, gitu ya. Oke, saya lanjutkan. Kedaulatan negara itu hak absolut bagi setiap pribumi di 193 negara di dunia. Kan di eranya Majapahit, kerajaan Majapahit, pada acara Sumpah Palapa, Mahapati Gajah Mada bersumpah kurang lebih sebagai berikut. Saya bersumpah akan berhenti berpuasa makan palapa manakala Nusantara telah bersatu di bawah kekuasaan negara.
Itu sumpah beliau. Nah, ini kemudian setelah sumpahnya itu dilakukan, lalu disebarkan di seluruh Nusantara. Yang mula-mula diyakinkan dahulu adalah Madura, yang terdekat itu ya, lalu Sunda, kemudian Banten, Betawi, Bali. Itulah semua dulu pengaruh pertama itu. Baru menyebar dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Nah, kemudian 1596 itu terjadi kolonisasi oleh bangsa Belanda. Nah, ini termasuk fase-fase pribumisasi di Nusantara. Nah, saya kembali dulu untuk menjawab secara tegas bahwa tak seorang Cina pun yang menjadi satu di antara peserta yang bersepakat mendirikan negara tadi. Tidak ada? Tidak ada. Bahkan di era Sumpah Pemuda mulai dinyatakan sebagai nation state tanggal 28 Oktober 1928 itu, orang Cina itu kan walk out. Dia hanya datang peninjau saja. Kemudian pada saat sidang-sidang PPUPKI, mereka meminta tidak mau menjadi bangsa Indonesia melalui wakilnya Lim Kun Hian. Dan Lim Kun Hian itu hingga dia meninggal dia tetap warga Cina, warga negara Cina, bukan warga negara Indonesia. Meninggalnya di Medan. Dia orang Banjarmasin. Orang Banjarmasin? Ya. Tapi bukan warga negara Indonesia. Bukan. Oke. Nah, lalu ketika Indonesia mempertahankan kemerdekaannya, Cina membentuk Poan Tui, milisi. Kemudian ini dia bekerja sama dengan Raymond Westerling untuk menumpas kaum nasionalis yang memerdeka ini. Nah, itu ada korban di Makassar, itu korban 40.000. Raymond Westerling itu bersama Poan Tui itu. Termasuk di Medan itu banyak pemuda-pemuda pejuang kita dibunuh sama mereka. Di Karawang, Tasikmalaya, di Bandung itu ya, Bandung Lautan Api itu kan kerjaan mereka itu. Bersama Poan Tui itu. Di Jawa Timur, di Pontianak. Poan Tui. Ya, milisi Cina itu. Oke. Nah, milisi Cina. Ya, jadi di situ kalau saya ditanya itu jawaban saya. Dan mengapa mereka tidak diakui sebagai pribumi? Karena mereka tidak mau menjadi bangsa Indonesia. Mereka hidup di Indonesia hanya dalam konteks soal politik. Mereka adalah bangsa Cina. Dia bangga dengan bangsa Cina karena dia anggap dia superiority. Kita inferior. Padahal kita ini pemegang kedaulatan atas negara kesatuan Republik Indonesia. Tapi oleh mereka menganggap kita sebagai inferior. Karena peradaban dia memang peradaban tua. Cina itu memang peradaban tua. Waktu pendirian Indonesia itu memang disodorkan atau diminta untuk bagaimana? Untuk apa? Gabung atau bagaimana itu? Oh tidak, waktu mendirikan Indonesia itu kan mendirikan negara. Ya. Waktu Sumpah Palapa itu bersumpah di depan Paseban, di depan Maharaja waktu itu, karena di Nusantara ini belum bersatu. Konflik terjadi terus-menerus, pemberontakan ada di mana-mana, maka dia bersumpah untuk mempersatukannya di bawah kekuasaan negara. Ya. Jadi siapa yang tidak ikut dengan kesepakatan ini ditumpas oleh dia. Dan itu berhasil. Baru dengar saja Sumpah Palapa, oh ikut, kalau tidak ikut ditumpas. Gitu. Apalagi orang Cina yang begitu, ya ditumpaslah sama Majapahit. Dan Majapahit sendiri juga tahu kok. Tentu tahu beliau sebelum ada lahir Majapahit kan Singasari ditumpas dulu sama invasionis Cina itu. Mongol. Nah, sedangkan yang mendirikan Majapahit kan Raden Wijaya yang ditumpas Mongol tadi ya, tentu bercerita dan tahu dia itu. Dan para pengacau saat itu tentu orang Cina-Cina itu juga antara lain. Jadi ini sebetulnya kebencian sejarah yang tidak bisa terhapus sebetulnya. Dan hari ini Pak Laude tulis buku itu untuk mengedukasi kembali gitu, tentang mengingatkan kembali. Iya, kembalilah ke hitoh. Tentang pribumi akui itu negaramu,
kelola dengan baik. Bagi non pribumi, sadar itu bukan negaramu, bukan hakmu itu. Kamu di sini sudah diterima sebagai warga negara Indonesia yang baik. Cukup begitu. Tidak usah lagi mencari-cari mau jadi gubernur, mau jadi wali kota, mau jadi bupati. Itu haknya pribumi. Mustahil Cina itu mengangkat orang Indonesia atau Anda menjadi gubernur di Cina, di Shanghai sana. Mustahil. Walaupun Anda itu mentereng ke sana, belum tentu Anda dipilih sama orang Cina itu dijadikan wali kota atau bupati di sana. Mustahil. Coba suruh Jokowi itu jadi dipilih jadi presiden di sana. Mau nggak orang Cina pilih dia presiden di Cina itu? Mustahil kalau diterima itu. Kalau non pribumi yang lain ada juga kan? Oh ya, ada. Jadi yang perbedaannya apa? Gitu? Selain dari pribumi itu non pribumi namanya. Iya. Ya, selain itu. Nah, orang Arab, India, Pakistan, Persia, Amerika juga mereka bukan pribumi, tapi tidak dipersoalkan kan? Iya, kenapa? Karena mereka nasionalismenya menyatu dengan nasionalisme pribumi. Dalam yang dibuktikan dalam segala macam kesulitan bangsa pribumi memperjuangkan kemerdekaan bangsanya dari jajahan Belanda dan Jepang. Mereka bersatu padu, ikut mati juga. Orang-orang Arab itu ikut berperang. Bahkan orang-orang Arab ini memberikan stimulasi keberanian untuk melawan penjajah Belanda. Bahwa jangan takut kepada penjajah, tapi takutlah hanya satu, kepada Allah. Lalu mereka mengatakan, ayo jihad. Al-jihadu fisabilillah. Nah, di sini muncul keberanian secara komunal, secara kolektif, dan orang-orang Arab itu juga ikut maju berperang melawan penjajah Belanda. Dan oleh sebab itu setelah merdeka dan diikuti pernyataan atau permohonan dari A.R. Baswedan. A.R. Baswedan? Ya, kakeknya itu, Anies Baswedan itu, yang sekarang jadi gubernur DKI. Pernyataannya begini, Tuan-tuan Paduka yang mulia, kami dari bangsa Arab, baik yang peranakan maupun yang masih totok, di dalam Indonesia merdeka nanti, mohon kiranya Tuan-tuan Paduka yang mulia mencatat kami sebagai bangsa Indonesia. Tepuk tangan semua. Karena memang mereka berjuang. Beda dengan Cina, tidak mau dia yang diwakili oleh Lin Kunhian itu. Tuan-tuan Paduka yang mulia, kami dari bangsa Cina, baik yang masih totok maupun yang sudah peranakan, di dalam Indonesia merdeka nanti, mohon kiranya Paduka tuan-tuan yang mulia, kami tidak dicatat sebagai bangsa Indonesia, tapi kami dicatat sebagai bangsa Cina. Kami hidup di Indonesia merdeka nanti hanya dalam kontekstual politik. Jadi kemudian sekarang mau menonjol-nonjolkan ada John Lee pahlawan, si Po Antui itu sebagai pejuang, itu semua manipulasi sejarah. Silakan dibaca itu risalah BPUPKI itu yang diterbitkan oleh Kementerian Sekretaris Negara di eranya Bang Akbar Tanjung. Ada itu Pak? Ada Mensesnek. Warnanya bukunya hitam dongker, biru dongker. Penulisnya Safruddin Bahar, Brigadir Jenderal orang Minangkabau. Di situ tercatat ya? Iya. Ada semua itu, wakilnya Cina itu ada 4 orang. Orang Arab hanya ada 1 orang, Baswedan, yang kemudian jadi pahlawan. Itu pahlawan beneran, bukan pahlawan manipulasi. Kalau Cina, John Lee itu pahlawan manipulasi, dia itu penyelundup senjata itu, pedagang dia. Atas dasar itu, sekarang kan banyak juga udah jadi warga negara Indonesia semua sekarang. Iya, warga negara Indonesia is no problem.
karena itu di dalam tiap-tiap negara itu ada non pribumi, dan orang itu mau jadi warga negara Indonesia tidak boleh ditolak dengan catatan memenuhi persyaratan administrasi untuk naturalisasi. Itu saja. Di imigrasi itu loh, yang barusan dimarahi sama Presiden Jokowi itu. Itu dari mereka itu jadi warga negara, ya haknya sebagai warga negara, equal before the law gitu ya. Tentang keadilannya, kesetaraan depan hukum, yes. Tapi ingat, tidak setara di depan politik. Karena politik ini dia senantiasa struktural paradigmanya. Hukum senantiasa equal. Contoh, anak tukang beca dengan anak bupati sama-sama curi telur. Ya sama-sama dihukum 4 bulan. Jangan karena dia anak tukang beca dihukum 4 bulan, yang anaknya bupati itu dibebaskan. Itu tidak equal namanya. Hanya sebatas itu sebetulnya hak mereka itu. Cuman karena kita ini banyak yang tidak tahu, dan ketika ini dikritik seperti kritik saya ini dianggap sara, ujaran kebencian, intoleran, radikal dan sebagainya. Ini kan orang mabok sama istilah-istilah saja, itu istilah logical fallacy. Itu ini yang perlu dikasih edukasi. Apa namanya itu, mendeskripsikan isi negara dengan mendiskriminasikan negara satu dengan negara lain, itu dua makna yang berbeda dan bertolak belakang. Nah, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa negara adalah institusi yang sah melakukan diskriminasi terhadap bangsa lain atau negara lain. Sah. Menurut hukum, menurut internasional sah. Indonesia diskriminatif atas negara Cina. Sebaliknya negara Cina diskriminatif terhadap Indonesia. Sah. Sah. Kenapa emang? Iya, benar. Kalau tanpa itu tak perlu negara. Benar juga. Iya. Tak perlu negara. Untuk apa Anda bangga adanya negara kalau tidak atas dasar kekuasaan mendiskriminasi bangsa lain atau negara lain? What for? Tinggal masalah keberaniannya berarti ya, Pak. Ini dia. Sara itu adalah rahmatan lil alamin bagi bangsa Indonesia. Mengapa? Karena sara adalah social concentrated bagi Pancasila. Tanpa ada sara, maka tak perlu ada kata persatuan Indonesia. Apa yang harus dipersatuan kalau hanya satu suku, Jawa saja misalnya, atau Sunda saja? Apa yang bersatu? Sebut aja negara Sunda, negara Jawa, selesai. Tapi karena dia berbeda-beda agama, berbeda-beda suku, berbeda-beda budaya, berbeda-beda golongan, kemudian kita ini ingin mendirikan negara, maka dipersatukanlah itu. Karena mereka memang mau bersatu. Itulah persatuan. Jadi kalau sebut nama suku Jawa, suku Batak, suku Bugis, suku Aceh, suku Minangkabau, sudah selesai di Indonesia ini. Satu faktor pengganggunya kan eci itu. Jawa kamu gitu, jadi sara gitu ya? Enggak, itu identity. Memang Jawa gitu ya? Memang Jawa you kan campuran Sunda Jawa. Arab kamu gitu? Iya, memang dia orang Cina Arab. Kamu gitu? Memang orang Arab kan? Kan objek ya, to the objek. Lihat ilmiah tadi itu. Ada objeknya, ada sistematikanya, ada teorinya, ada metodenya, berlaku universal. Berarti ini masalah tadi, pandangan dalam politik tadi ya? Ya, politik etnisitas. Jadi saat non pribumi tadi untuk lebih ke arah politik, nah itu yang perlu dibatas-batasi. Harus disadarkan dia, kamu itu di sini diterima sebagai warga negara saja sudah bagus. Sudah bagus. Karena sejarah kelammu itu dari abad 13 sampai 21 itu masih terus bersambung begitu. Jadi menjadi warga negara Indonesia saja sudah harus bersyukur. Tidak usah lagi mendesak pribumi, memangsa pribumi untuk menerima semuanya itu dengan cara bermanis-manis. Padahal dalam hatinya itu udah dongkol sekali gitu. Aneksasi tadi berarti ini mereka kan berniat melakukan aneksasi terhadap NKRI dari kuasa pribumi dalam tempo 2 kali 5 tahun. 2 kali 5 tahun? Iya, 2 kali 5 tahun, 2019 sampai 2029. Tapi satu periode sudah tergeser karena yang jadi presiden wakil presiden adalah Ma'ruf Amin. Ma'ruf Amin wakil presidennya.
lalu presidennya Jokowi. Nah, terpotong ini 5 tahun pertama. Nah, 5 tahun keduanya nanti nih, itu target mereka harus jadi presiden atau wakil presiden. Ini pembahasan yang lebih dalam lagi berarti ini kalau misalnya udah bicara tentang politik kan. Ya itu ya. Jadi pada akhirnya saya mau mengajak Anda masuk ke bahagian terakhir terkait dengan fase pribumisasi. Oke. Ya. Jadi fase pribumisasi ini ada 8 fase. Ya. Yang pertama, ketika di Nusantara ini masih dalam kondisi terra nullius, kosong, tanah tanpa tuan. Nah, kemudian fase kedua, ada sekelompok orang masuk menghuni di salah satu titik, katakanlah itu adalah Jawa. Oke. Fase ketiga, kemudian mereka berkembang menghuni di semua Sunda-Sunda besar dan Sunda-Sunda kecil, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Oke. Kemudian yang fase keempat, mereka bersepakat mendirikan negara. Bersepakat mendirikan negara. Tadi saya sudah katakan, ditandai dengan adanya Sumpah Palapa. Kemudian setelah kesepakatan itu dicapai, maka hari berikutnya mulai diaplikasikan. Bagi yang menolak, ditumpas, kemudian wilayahnya diambil, orangnya diikutkan menjadi kelompok dia, menjadi negara dia, itu negara Indonesia. Kemudian yang berikutnya 1596. Jadi ini agak fasenya yang melompat-lompat ya, sebab kalau kita runtut terlalu banyak kapan selesainya ya. Kita langsung masuk ke fase kelima. Itu terjadi kolonisasi oleh Belanda. Jadi seluruh capaian kerajaan Majapahit yang sudah bersatu dalam kekuasaan negara tadi itu diokupasi oleh Belanda 1596. Nah, kemudian fase ke-6 itu ada perjuangan untuk memerdekakan diri dari kolonisasi. Nah, pribumi ini berjuang. Nah, lalu pada fase ke-7 ada kesepakatan lagi untuk menjadikan nation state, negara bangsa. Satu bangsa, satu tanah air, satu bahasa. Menjadi nation state. Itu 28 Oktober 1928. Ya, 1928. Itu kita 1928. Kalau Jepang itu dia menjadi nation state 660 sebelum Masehi. Jauh sekali bedanya dengan kita. Kita ini bangsa baru, kalau mereka bangsa tua. Yeah. Kita sering bilang juga saudara tua itu Jepang. Yeah. Ya, karena ada kesamaan budaya ya. Jadi dia kenalan sama Majapahit mungkin, Pak. Mungkin kenal gitu dia. Apa Sriwijaya gitu ya? Ya, Sriwijaya sudah kenal, sudah mereka kerajaannya berkomunikasi. Okinawa itu biasanya yang berkomunikasi langsung dengan Majapahit dan Sriwijaya. Okinawa. Kemudian menjadi Indonesia. Itu tanggal 17 Agustus 1945 yang diproklamirkan oleh Soekarno dan Hatta. Soekarno itu dari Jawa, Peranakan Jawa Bali, dan Hatta dari Minangkabau. Kapan dia menjadi Indonesia? Indonesia itu terjadi karena terjadinya kawin silang antar suku yang berbeda-beda tadi, antar sara dia berkawin. Kemudian lahir generasi baru yang disebut Indo-Melanesia. Indo-Melanesia. Gitu. Nah, ini dari peneliti antropologi Jerman bernama Rudolf Bastian. Nah, beliau itu yang memperkenalkannya, tapi sebelumnya sudah didahului oleh dua pengacara dari Inggris sebetulnya nama ini. Jadi mereka itu menjadi individu ketika masuk di pasar untuk berbelanja. Tapi setelah itu dia komunal terus.
Nah, Indonesia itu bekas jajahan Prancis itu pakai bahasa Prancis mereka. Oh, oke. Bekas jajahan Inggris mereka pakai bahasa Inggris. Singapura, Malaysia udah so jauh lah. Brunei Darussalam tuh bahasa Inggrisnya lebih lancar dari kita. Ya. Nah, dua bahasa lah. Kita 350 tahun dijajah Belanda, kita tidak pakai bahasa Belanda kok. Kakek-kakek saya itu tidak pakai bahasa Belanda itu. Enggak, pakai bahasa Mona dia. Ya, orang Jawa lagi, waduh dia lebih suka pakai bahasa Jawa itu. Wis mangan leh, wis mangan opo? Mangan sego. Segone opo? Iwae opo? Iwa tempe. Dia bilang begitu. Iwa tahu, tahunya diopoke, digoreng. Nah, kayak gitu. Jadi dari sisi nasionalisme, sebetulnya nasionalisme yang sangat kuat itu, ya Jawa itu sangat kuat. Nah, cuman pertanyaannya kemudian, mengapa setelah merdeka, lalu kedaulatan yang sudah diperoleh dari perjuangan mengorbankan jiwa dan raga nenek moyangnya itu, jadi semacam pakai baki, nah silakan ambil kedaulatan ini, ikut menikmati bersama saya. Ini kesalahan politik sekali. Ini yang harus kita benahi politik ini. Itu kata kuncinya dari podcast FSBN Channel hari ini. Itu menarik, Pak. Ini merupakan kekeliruan dalam mengelola kedaulatan negara yang harus kita tata kembali, dikembalikan ke hitohnya sesuai Sumpah Palapa, sesuai Sumpah Pemuda, sesuai proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945 yang telah diproklamirkan oleh dua proklamator kita, Bung Karno dan Bung Hatta. Saya kira dari saya cukup begitu, saya sudah ngoceh lama karena bagi bangsa ini. Iya, tadi udah banyak sekali Pak, termasuk juga dasar kali ya, tadi trilogi Pribumisme itu sebagai dasar gitu, dimana juga sebenarnya Pak Laude ini adalah sekretaris jenderal ya, sekjen di FSBN, yang tentunya forum silaturahim Bumi Putra Nusantara ini memiliki dasar doktrin gitu dari trilogi Pribumisme itu. Gitu. Jadi mungkin menarik untuk kita kupas lagi lebih lanjut nanti seperti apa, banyak sekali tadi perbincangan yang mungkin nanti kedepannya akan kita perdalam lagi Pak gitu. Jadi cukup jelas tadi bahwa Pribumisme itu bahwa pertama itu sebagai pendiri, lalu juga sebagai pemilik gitu ya, dan jadi penguasa. Seperti apa nanti ke depannya kita kan belum membaca tentang kondisi hari ini, bagaimana dengan trilogi Pribumisme dengan kondisi yang ada. Nah, kondisi Indonesia hari ini seperti apa gitu. Apakah memang itu sangat penting untuk kita edukasi, atau nanti akan berkaitan dengan SARA juga, bersinggungan dengan SARA. Penjelasan SARA juga belum selesai tadi Pak. Seperti apa? Mungkin kita akan adakan di podcast-podcast selanjutnya. Baik, rekan-rekan sebangsa setanah air, kita akhiri podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast kita di FSBN Channel selanjutnya. Oke Mas Laude, makasih banyak.